Profil Frank and Lillian Gilbreth. Mereka berdua merupakan salah satu tim suami dan istri yang hebat di bidang sains dan teknik pada tahun 1900-an. Bersama-sama mengembangkan time and motion study, serta sering menggunakan keluarga besar mereka sebagai kelinci percobaan dalam eksperimen. Frank Bunker Gilbreth dijuluki sebagai Bapak Manajemen Teknik. Beliau mendapatkan pendidikan hingga sekolah menengah atas dan memulai karir sebagai apprentice bricklayer. Beliau juga merupakan pelopor dari studi gerakan teknik efisiensi bisnis. Lillian Evelyn Moller Gilbert, Master di Literatur dan PhD in Industrial Psychology. Seorang ibu dari 12 anak sekaligus businesswoman, beliau juga menjadi profesor di Purdue, Newark College of Engineering, Formosa, and University of Wisconsin. Expert di bidang studi tentang kelelahan dan produksi kerja. Selanjutnya yaitu eksperimen. Terdapat 3 eksperimen, yaitu yang pertama adalah time and motion study. Berawal dari pekerjaan yang dilakukan oleh Frank, yaitu bricklaying, 3 teknik yang berbeda berdasarkan hari biasa, hari saat pekerjaan perlu dilakukan secara cepat, dan hari libur memerlukan banyak gerakan, yaitu memasang 125 bricks per jam dan 125 kali untuk mortar. Kemudian Frank mendesain tools yaitu non-stop scaffolding yang dapat mengurangi gerakan dari 18 menjadi 5 dan meningkatkan produktivitas bricks dari 125 menjadi 350 per jam. Yang kedua adalah Terbrick. Terbrick itu meneliti gerakan terdetail dan terkecil untuk melihat gerakan yang menghasilkan waste, namun memerlukan metode untuk mengkategorikan jenis gerakan tersebut. Tahun 1915 sampai 1920, Gilbert berbicara tentang 15 sampai 16 siklus gerak, tapi tidak memiliki nama, sehingga muncul nama Terbrick yang merupakan kebalikan dari Gilbert. Yang ketiga yaitu household necessities. Lilian, seorang psikologis, bersama suaminya menemukan barang-barang keperluan rumah tangga seperti rak-rak yang berada dalam pintu kulkas, mixer listrik, dan juga tempat sampah pedal kaki. Gilbert selalu mempertimbangkan elemen manusia dari lingkungan apapun. Selanjutnya akan dijelaskan dampak yang diberikan oleh Frank dan Lillian Gilbert. Studi gerakan bermanfaat bagi karyawan, perusahaan, dan semua orang yang terlibat secara aktif. Studi gerakan membuat pekerja melakukan pekerjaannya lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Frank dan Lillian Gilbert menemukan time motion study dan workplace ergonomics, metode pemetaan sistem kerja dengan menggunakan analisis terhadap beberapa gerakan anggota tubuh pekerja ketika melakukan pekerjaan, dan bertujuan untuk mengeliminasi gerakan-gerakan yang bersifat tidak produktif serta memfasilitasi gerakan-gerakan tubuh yang bersifat produktif ketika melakukan pekerjaan. Manfaatnya yaitu memaksimasi produktivitas dan efisiensi, dan meminimasi fatigue dan stres para pekerja. Lillian Gilbert fokus pada aspek psikologi di tempat kerja, memberikan dorongan atau motivasi kepada pekerja dengan memberikan insentif, memaksimalkan kepuasan pekerja. Lillian mempertimbangkan hal-hal seperti keselamatan, penerangan, pakaian, dan peralatan pekerja untuk mengurangi fatigue. Hal ini bertujuan agar para pekerja merasa puas dan energi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan berkurang. Dengan begitu, produktivitas akan meningkat dan akan memberikan keuntungan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai relevansi dari teori-teori yang telah dikemukakan oleh Frank and Lillian Gilbert terhadap masa saat ini. Untuk relevansi sendiri, sebenarnya banyak orang yang beranggapan bahwa teori yang dikemukakan oleh kedua Gilbert itu kurang relevan. Hal ini dapat dilihat pada sedikitnya penerapan dari teori Gilbert pada setiap pekerjaan yang dilakukan pada masa ini. Lalu, kedua, teorinya lebih sering diterapkan pada bentuk-bentuk manajemen lainnya. Namun, untuk penerapannya sendiri terdapat bidang yang cukup secara khusus menerapkan teori-teorinya, yaitu bidang bedah. Namun, meskipun banyak yang beranggapan bahwa kedua teori tersebut tidak relevan, sebenarnya terdapat beberapa takeaway yang dapat kita ambil, yaitu terutama mengenai cara pikir kita terhadap suatu sistem. Yang utamanya adalah kita harus selalu mencari a better way untuk mengembangkan sistem kita, dan there is no best way, selalu ada jalan yang lebih baik untuk mengembangkan suatu sistem. Lalu efektivitas dan efisiensi merupakan key point dari sebuah sistem. Dan terakhir, go detail merupakan kunci yang dapat memperbaiki sistem dengan lebih baik. Nah, kemudian sekarang akan dibahas mengenai kritik yang dikeluarkan untuk eksperimen yang dilakukan oleh Frank and Lillian Gilbert. Yang pertama,
gerakan terbalik ini sebenarnya tidak menjelaskan semua gerakan yang ada, sehingga ada beberapa gerakan yang tidak dibahas pada gerakan terbalik. Kemudian dalam melakukan standarisasi, gerakan terbalik ini cenderung lebih rumit untuk dilakukan, dan untuk beberapa gerakan yang ada pada gerakan terbalik ini membutuhkan keterampilan yang khusus sehingga tidak semua bisa melakukannya. Selanjutnya adalah dalam menentukan satu solusi terbaik, terlalu banyak variabel yang digunakan. Nah, sekian pembahasan mengenai Frank and Lillian Gilbert oleh kelompok 10.